Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, kali ini bersama saya Alfa Tauhid, masih mengenai proses upaya penangkapan terhadap anak kiai dari pesantren Sidikiyah di Peloso, Jombang, Jawa Timur atas inisial MSAT atau Muhammad Subhi Azal Sani. Polisi hari ini memang dijadwalkan kembali menjemput paksa MSAT, tersangka kasus pencabulan santriwati yang diduga masih bersembunyi di pesantren tersebut hingga saat ini. Ratusan personel polisi berseragam lengkap kembali mendatangi pondok pesantren Sidikiyah di Desa Losari, Kecamatan Peloso, Jombang, Jawa Timur. Tugas kepolisian sejak pagi terlihat berjaga-jaga di sekitar lokasi pesantren yang diduga menjadi tempat persembunyian MSAT, tersangka kasus pencabulan santriwati. MSAT adalah anak kiai dari pondok pesantren Sidikiyah. Selain penjagaan ketat di sekitar pintu masuk dan gang di sekitar pondok pesantren, petugas juga melakukan penyekatan di beberapa titik, termasuk penutupan akses jalan Jembatan Peloso ke arah Gedek, Mojokerto. Dari pantauan terlihat sejumlah orang yang berusaha menghalang-halangi petugas. Pengepungan ini sebagai upaya penangkapan MSAT yang beberapa kali gagal dilakukan. Sebelumnya pada Minggu malam, ratusan personel polisi juga telah mengepung pondok pesantren ini, namun tidak berhasil menangkap MSAT. MSAT diketahui telah menjadi tersangka atas kasus pelecehan seksual yang dilakukan terhadap santriwatinya. Kasus ini telah terjadi beberapa tahun lalu, namun pihak kepolisian baru menetapkan P21 terhadap kasus tersebut bulan Januari 2022 lalu. Lantaran tersangka enggan menghadiri 3 kali panggilan polisi, tersangka akhirnya dimasukkan dalam daftar pencarian orang alias buron. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ratusan personil polisi hari ini kembali mengepung pesantren Sidikiyah Peloso, Jombang, Jawa Timur untuk menjemput paksa MSAT. Ia merupakan tersangka kasus pencabulan terhadap 5 santriwati yang saat ini diduga masih terus bersembunyi di dalam pesantren tersebut. Sejumlah orang bahkan sudah diamankan oleh pihak Polres Jombang. Berikut pernyataan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto. Tadi saya dikonfirmasi oleh beberapa media yang menanyakan peredaran video tadi ya, sempat ada 1 orang yang ditangkap. Kami luruskan bahwa tadi kami berhasil menangkap sopir Panther ya, yang tanggal 3 lalu menghalang-halangi proses penangkapan saudara MSAT. Ya, atas nama Dede, ya kan. Beliau sudah kami tangkap, ya kan. Sudah kami bawa, ya, sudah kami amankan. Saat ini di dalam prosesnya Pak yang Dede itu? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Dede ini merupakan sopir Panther, ya. S1747 ZJ yang hari Minggu lalu menghalang-halangi upaya penangkapan terhadap pelaku MSAT. Ya kan, tadi sudah kami tangkap dan sudah kami amankan. Untuk truk tadi yang keluar masuk itu siapa? Kemudian truk yang keluar masuk tadi itu adalah truk yang mengangkut beberapa sukarelawan atau simpatisan yang tadi sempat melakukan zikir-zikir di dalam. Jadi kami menjaga kondisitas di dalam agar situasi tetap aman sehingga orang-orang yang di luar pondok ini kita sisir di sana ya. Kita sisir ya, kita periksa satu persatu. Kalau bukan ya orang pondok sini atau bukan santri sini kita bawa. Kurang lebih radius berapa meter atau kilometer? Pondok ini kan informasi yang kami terima sekitar 50 hektar. Ya. 5 hektar ulangi. 5 hektar ya. Kemudian bangunannya sangat banyak. Ya, kami sedang hunting, kami sedang periksa satu persatu ya kan bangunan-bangunan yang ada di dalam. Berarti belum ditemukan. Sampai sekarang masih proses ya, masih proses untuk pencarian yang bersangkutan. Demikian ya. Sementara masih di tempat ini. Terima kasih ya. Katanya ada hutan itu, Dan. Sementara kami masih proses untuk melakukan pencarian kepada yang bersangkutan di dalam pondok. Pak Yai tadi berjanji akan mengantar MSA ke Polda. Benar apa enggak itu? Kami berupaya untuk mencari ya. Itu ya. Sekarang ini kami berupaya untuk mencari yang bersangkutan sampai dapat.
Demikian ya, terima kasih. Contoh yang diamankan berapa? Jadi Tadi yang kami amankan sekitar 60 orang, ya kan kita bawa dan di dalam itu masih ada beberapa yang kita periksa, kita pilah-pilah. Ya mudah-mudahan cepat ditangkap, mohon doanya. Informasi ada anggota juga yang terluka dalam penindakan ini. Tidak ada. Tadi kan sudah saya sampaikan, tadi dorong-dorongan saja. Oke. Ya. Pas Satreskrim kena air panas bagaimana, Dan? Tadi tidak ada tadi kayaknya, ya tidak ada. Kalau Cuman keterangan dari orang tua seperti apa, Pak? Apakah tahu keberadaan anaknya, Pak? sampai sekarang kita masih mencari ya. Negosiasi masih Ya, dilakukan ya, Pak? Kita masih mencari. Pemirsa, MSAT merupakan tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati yang berada di Pondok Pesantren Sidikiyah di Peloso Jombang, Jawa Timur. Ini merupakan kasus yang kesekian kalinya terjadi di lembaga pendidikan dan menimpa terhadap anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual dari para pelaku ini. Kita akan coba membahas mengenai hal ini bersama dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak, ada Bang Aris Merdeka Sirait yang sudah tersambung bersama kami. Selamat siang, Bang Aris. Selamat siang untuk semua sahabat-sahabat saya di seluruh Indonesia. Bang Aris, tentu Anda memantau juga jalannya kasus ini di mana lagi-lagi anak santriwati menjadi korban dari oknum pengasuh pondok pesantren. Tanggapan Anda, seperti apa melihat fenomena ini terus terjadi? Kenapa ini terjadi terus? Iya, sebenarnya ini kan sudah terjadi hampir 2 tahun ya. Pada tahun pertama saya ikut menangani masalah ini. Ketika itu saya bicara dengan Pak Kapolda. Pak Kapolda waktu itu dijabat oleh Pak Luki, Irjen Luki, dan bersama dengan Direksi Krimum. Saya mohon izin karena pada saat itu mau diperiksa, polisi dihadang oleh santri. Jadi ini yang kedua menurut saya. Nah, karena sulit untuk mendatangkan waktu itu masih terduga pelaku, saya berinisiasi dan minta izin dari Pak Kapolda untuk bertemu dengan terduga pelaku. Nah, pada saat 1 tahun yang lalu, saya bertemu dengan ibu dari terduga pelaku di pondok pesantren. Dalam percakapan itu, ibu dari terduga pelaku minta supaya diperiksanya di Ponpes. Saya sampaikan kepada ibu korban, kalau memang tujuannya waktu itu permintaannya boleh diperiksa tapi tidak ditangkap. Kalau boleh itu SP3. Terus saya bilang kepada ibu dari terduga pelaku, SP3 itu bisa diberikan oleh polisi kalau misalnya tidak terbukti bersalah. Nah, tetapi kan harus diperiksa dulu sehingga polisi bisa menentukan SP3 atau tidak. Nah, itu yang saya sampaikan dan saya diterima oleh ibu terduga pelaku, berbicara banyak. Waktu itu disepakati supaya bisa diperiksa di Ponpes, supaya santri-santrinya itu tidak merasa gurunya itu diperlakukan tidak baik. Dan juga saya sudah ketemu juga dengan ayah dari terduga pelaku, Pak Yai, dan saya sampaikan dengan baik supaya ini dihadapi aja. Kalau memang tidak terbukti bersalah kan tidak perlu takut terhadap itu. Jadi Komnas Perlindungan Anak sudah mengusulkan itu loh dengan persuasif, tetapi tidak mendapat respon. Jadi Bang Aris, selama proses persuasi, proses mediasi juga dari pihak Komnas PA Perlindungan Anak ini, Bang Aris juga tidak sempat bertemu dengan pelaku? Tidak diberikan kesempatan bertemu dengan pelaku, padahal sudah di rumah itu, sudah di Ponpes itu, saya hanya dihadapi oleh ibu dari terduga pelaku. Lalu kemudian saya kira supaya ini persuasif dan enak ditangani, saya minta juga difasilitasi lewat lawyer dari terduga pelaku dan ibu dari terduga pelaku bertemu dengan ayahnya yang begitu sulit untuk ditemui, tapi beliau mau kita temuin dan saya menyampaikan itu supaya
ini tidak menjadi berlarut-larut. Baik. Kalau memang terduga pelaku itu tidak melakukan, nggak usah takut. Nah, Komnas Perlindungan Anak akan memfasilitasi baik itu diperiksa di Polda maupun di Ponpes. Artinya apa? Pihak kepolisian Polda Jatim itu juga sudah bersedia sekalipun itu hanya diperiksa di di pondok pesantren. Ya. Itu yang kita tawarkan Oke, gitu. Bang Aris, saya ingin bicara atau ingin bertanya dari sudut pandang korban. Bang Aris tentu mendapatkan keterangan juga, apakah mendapat keterangan dari pihak korban apa yang sebenarnya terjadi sehingga kemudian pihak pelaku juga mengatakan ini fitnah. Sebenarnya bagaimana duduk perkaranya? Nah itu tentu kan yang harus dimediasi ya. Kemudian kita kan punya tim advokasi dan litigasi terhadap kasus-kasus pelanggaran terhadap anak, khususnya kejahatan seksual bukan saja hanya di pondok pesantren tetapi di rumah, di lingkungan sosial, di tempat manapun itu terjadi, baik itu dilakukan secara bersama, arti geng rape, ruda paksa bergerombol yang terjadi di pondok pesantren seperti yang terjadi di Bandung, terjadi di Depok, yang dilakukan oleh guru dalam alias ustadz dan sebagainya itu, saya kira ini peristiwa seperti ini harus betul-betul ditangani secara serius karena memang hampir 52% saat ini pelanggaran hak anak itu didominasi oleh kejahatan seksual, gitu loh. Nah, maksud saya dengan peristiwa apa yang terjadi pagi ini terpaksa harus dipaksa untuk hadir panggilan dari Polda Jawa Timur. Saya kira kan apa yang kami lakukan 1 tahun yang lalu, saya kira ya itu tidak perlu terjadi saat ini. Apalagi ini kan diperhadapkan dengan santri-santri dan itu akan terjadi tentunya bentrok horizontal dan itu yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu terduga pelaku belum tentu bersalah loh, belum tentu bersalah. Sekalipun dia tersangka misalnya, belum tentu juga bersalah. Nah, pengadilan yang menentukan bahwa apa yang terjadi. Nah, untuk korban-korban tentu kita sangat yakin pengakuan korban dan dokumen-dokumen yang ada bahwa telah terjadi kejahatan seksual yang diduga sekali lagi oleh terduga pelaku yang saat ini sedang dalam status DPO gitu loh. Kami percaya bahwa korban itu betul-betul ada dan terjadi dan tidak mungkin itu diadvokasi kalau memang itu datanya tidak baik begitu. Baik, Bang Aris, saya ingin menegaskan lagi di sini Komnas PA bertindak sebagai pendamping dari para korban atau hanya dimintai pendapat saja untuk bermediasi begitu? Bukan mediasi. Kita diminta ya dengan izin karena ini kita kan punya kepentingan agar kasus-kasus seperti ini mendapat penegakan hukum agar korban itu terlindungi dari kejahatan-kejahatan itu. Maka pada pertemuan saya dengan Pak Kapolda, khususnya di Direkskrimum, saya menawarkan diri untuk menjadi mediator terhadap ini gitulah. Nah, pertama tentu kan saya harus mendekati pelaku, apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau yang korban kan dokumen-dokumennya sudah lengkap. Para pekerja-pekerja dan aktivis perempuan dan anak itu kan juga memberikan informasi yang akurat dan dapat kita yakini karena kita sudah lakukan verifikasi terhadap data-data dan dugaan-dugaan yang dilakukan oleh pelaku begitu loh. Baik. Jika begitu saya ingin bertanya mungkin lebih general, lebih umum. Kenapa kemudian hal-hal seperti ini masih terus terjadi, Bang Aris? Iya, saya kira ini sekali lagi dari pengalaman empirik saya, hampir 30 tahun saya memberikan perhatian pada kasus-kasus anak ini, persoalan anak, pelanggaran anak belum menjadi isu kita bersama. Jadi kalau ada kasus seperti yang terjadi di Jombang, itu urusannya pesantren saja, urusannya pribadi dan sebagainya. Belum menempatkan kasus kejahatan seksual itu walaupun sudah menjadi extraordinary crime, tapi peran serta masyarakat belum bersama. Jadi artinya mau saya katakan isu kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial anak belum menjadi common issue atau isu bersama kita. Sehingga ketika terjadi persoalan-persoalan ya tidak terjadi lagi penghadangan seperti apa yang dilakukan oleh para santri-santri atau anak-anak kita, melibatkan anak-anak kita di pondok-pondok itu atau di tempat-tempat yang lain gitu. Jadi ini saya kira yang harus kita bangun dengan peristiwa ini sama seperti sekarang ini kan kita sedang menangani kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh
bosnya STI, Sekolah Pagi Selamat Pagi Indonesia di Batu. Nah ini juga ada hampir sama dengan kejadian yang ada di Jombang, hampir sama juga kejadian yang ada di Bandung yang ancamannya hukuman mati. Saya kira kasus di Sekolah Selamat Pagi juga itu harus betul-betul ada penegakan hukum. Majelis hakim segera mungkin itu menangkap dan menahan. Jangan sampai itu terjadi diskriminasi penegakan hukum. Yang terjadi di SPI itu terjadi diskriminasi hukum. Oleh karena itu saya minta dengan sangat dengan Mahkamah Agung supaya memerintahkan majelis hakim untuk menahan pelaku predator kejahatan seksual yang diancam di atas 5 tahun, 20 tahun bahkan seumur hidup gitu kan. Nah sama seperti kasus yang di Jombang. Kalau tidak bersalah, kalau saudara Julianto tidak bersalah, ya hadapi aja persidangan itu gitu. Jangan mempengaruhi kebijakan-kebijakan kelompok-kelompok tertentu untuk menghalangi proses penegakan hukum. Saya kira itu pesan moral Komnas Perlindungan Anak menanggapi peristiwa Jombang, peristiwa Sekolah Selamat Pagi Indonesia, dan kita minta atensi dari Kapolri, atensi dari Mahkamah Agung begitu. Baik, tadi Bang Aris bilang prihatin mengenai belum terbangunnya kasus-kasus seperti ini menjadi common issue. Apa yang kemudian dibutuhkan menurut Komnas PA agar kemudian masyarakat bisa memandang hal-hal seperti ini, kejadian kasus pelecehan seksual di sekolah, di rumah, di lembaga pendidikan, bisa menjadi isu bersama yang harus diselesaikan dengan urgent gitu, Bang? Saya kira program strategisnya adalah karena kasus kejahatan seksual adalah kasus extraordinary crime dan kasus yang sangat meresahkan masyarakat, maka sudah saatnya masing-masing kabupaten kota itu membuat sebuah keputusan membangun gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas. Itu artinya masing-masing komunitas diintegrasikan dengan program pedesaan, program kampung, program kelurahan, membangun gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas. Jadi komunitas masing-masing kampung, komunitas masing-masing desa itu harus memperhatikan situasi anak-anak yang ada di sekitar kampung itu. Itu belum dilaksanakan oleh pemerintah. Sekalipun penegakan hukum sudah mulai berjalan, tapi gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas, masing-masing kampung menjaga anak-anaknya yang ada di kampung itu belum berjalan. Itulah wujud dari persoalan anak menjadi persoalan atau common issue, menjadi isu bersama. Sehingga kalau ada kasus dari satu kampung itu diurus oleh kampung itu sendiri gitu. Bang Aris, yang kemudian menjadi perhatian ini sekaligus pertanyaan terakhir yang kita jadi perhatian kita hari ini adalah kejadian kekerasan seksual ini kerap terjadi di lembaga pendidikan, di lingkungan sekolah. Apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak sekolah dan mungkin orang tua murid agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi, bisa terantisipasi? Saya kira ada peran Kementerian Pendidikan sudah segera mungkin ya, karena ini sifatnya urgen dan presentasi dari kekerasan seksual maupun kekerasan fisik itu hampir 38 sampai 48% itu terjadi di lingkungan sekolah. Bisa bentuknya seperti perundungan, bully ya. Bully itu bisa di prakteknya kekerasan fisik, pencabulan, sexual harassment, lalu kemudian kekerasan fisik dan sebagainya. Saya kira Menteri Pendidikan sudah saatnya bersama Kementerian Agama ya, karena banyak terjadi di pondok-pondok pesantren kekerasan atau belum sterilnya pondok-pondok atau tempat-tempat atau lembaga-lembaga pendidikan yang berlatar belakang agama dan non-agama. Saya kira Menteri Agama bersama dengan Kementerian Pendidikan harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pendidikan yang ada. Saya kira itu penting, sehingga menyiapkan guru-guru yang tidak temperamen, guru-guru yang berbasis punya perspektif perlindungan anak dan sebagainya. Baik. Itu harapan Komnas Perlindungan Anak, karena Komnas Perlindungan Anak selalu hadir untuk anak Indonesia. Tidak ada toleransi terhadap kekerasan, tidak ada toleransi atau kata damai terhadap kejahatan seksual. Itu adalah visi misi dari Komnas Perlindungan Anak yang berdiri sejak tahun 98. Baik, himbauan dari Komnas Perlindungan Anak agar Mendiknas dan juga Menteri Agama segera mengevaluasi proses
pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada saat ini untuk mencegah hal-hal seperti ini terulang kembali. Terima kasih Bang Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak. Selamat siang. Pemirsa, kami jeda dulu. Kita akan kembali lagi nanti dengan informasi dan juga pembahasan mendalam mengenai kasus-kasus kekerasan seksual pada anak, khususnya yang terjadi di Pondok Pesantren Sidikiyah, Peloso, Jombang, Jawa Timur. Sesaat lagi kami kembali.